asal uang atau asal barang, asal uang aja deh. Soalnya orang-orang di kota gue itu kan mata duitan. Non, ayo kita makan kaviar, saya traktir deh. Loh, gaji bapak kan dikit. Dapat uang dari mana bapak buat beli kaviar? Rahasia. Mencurigakan. Hah, ternyata asal uang bapak itu dari ratu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau sebenarnya saya itu adalah bodyguard seorang ratu di kota kita. Nggak percaya saya. Dan selama ini saya berhasil dapat 2M per bulan. Buset! Fel, mending lo nggak usah masuk ke sekolah ini lagi deh. Karena lo pasti nggak punya uang kan buat bayar uang sekolah. Ya jelas punya lah, orang tua gue kan kaya. Kayaknya lebih kayaan gue sih daripada orang tua lo. Dela, asal uang lo dari Tiara, itu mah udah pasti karena Dela itu babu gue dan dia gue gaji 100 juta per bulan. Makasih banyak ya Ti, bulan ini gue minta naik gaji. Nggak tahu diri ya lo? Kenapa uang lo sebanyak itu Ti? Wah, lo dapat duit dari orang tua lo? Iya, orang tua gue itu bekerja di kerajaan, makanya duitnya tuh kenceng. Wow. Kenapa ya semua orang yang kerja di kerajaan itu duitnya pada banyak? Itu pertanyaan terlarang, pokoknya lo nggak boleh cari tahu. Bener, bisa-bisa nanti lo dikutuk jadi batu tuh sama si ratu. Hah? Jadi batu? Bu, sini saya bantuin. Nggak mau, asal kamu tahu aja ya, isi dalam tas saya ini adalah uang semua. Oh gitu ya Bu, harusnya asal uangnya dari kepala sekolah kan, karena kepala sekolah yang gaji. Hah, ternyata dari uang kas kelas. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya mencuri. Ya udah deh, kamu sebutin permintaan kamu apa, nanti saya bakal kabulin. Serius, apapun ya, kalau kayak gitu saya bakal minta buat ketemu sama Ratu. Dengan begini gue bisa melihat asal uangnya Ratu dan gue bakal minta tip. Ya ampun, itu mah mustahil. Ya udah kalau ibu nggak mau saya bakal sebarin. Ya udah deh, nanti pulang sekolah saya bakal minta Ratu buat kesini. Kamu tunggu aja di ruangan saya. Ternyata saya tamu eksklusif ya, sampai Ratu datang kesini loh buat saya doang. Ini semua terpaksa. Fel, tunggu dulu. Lo yakin mau ketemu sama Ratu? Iya, emang kenapa? Gue tuh penasaran kenapa Ratu bisa punya uang sebanyak itu. Jangan sampai lo ucap pertanyaan itu di hadapan Ratu karena dia bisa marah besar. Bisa-bisa dunia ini hancur. Iya, lo tenang aja karena gue punya kekuatan. Kalau asal uang lo dari Ratu, ternyata lo bawahannya Ratu. Pantas saja ya selama ini duit lo tuh banyak. Gue pikir lo jaga lilin. Sembarangan ya, ini semua hasil kerja keras gue dan gue bisa menghasilkan 500 juta per bulan. Apa? Aduh, mana sih Bu Guru? Kenapa jadi gue sendirian di ruang guru kayak gini? Kalau gue ketemu Ratu sekarang bisa-bisa awkward kan? Feli, kamu ngomong apa sama Ratu? Dia marah besar loh menuju ke sini. Perasaan saya belum ngomong apa-apa, Pak. Emangnya kenapa ya? Dengan emosinya dia membawa dor-dor ke sekolah ini. Aduh, takut banget deh kalau dia sampai menghabisi orang. Waduh, jangan-jangan targetnya saya lagi. Ya ampun, saya minta maaf deh, Pak. Sudah terlambat karena dia sudah mau sampai. Ya udah kalau gitu Bapak aja deh yang ngasih tahu asal uangnya Ratu tuh dari mana. Bapak kan bodyguardnya jadi pasti tahu. Tidak, saya tidak akan membocorkan rahasia Ratu karena ini sangat berbahaya. Apa sih maksud Sepang ini? Masa Ratu bahaya? Dan gue nggak percaya kalau Ratu kejam. Feli, itu dia Ratunya, tapi kamu harus persiapkan mental kamu dulu ya. Iya udah deh Bu. 3, 2, 1. Mana yang namanya Feli? Segera menghadap saya. Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah, Pak. Hah, 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta, Non. Wow. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya itu jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek. Kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa. Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Hah, berapa, Nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh kalau gitu Mama telusurin lagi, bener gak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek, saya kabur dulu deh. Loh, kenapa, Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela, ayo kita pergi cepetan. Iya bener tuh, Ti. Mereka kenapa? Yang sabar ya, Vel. Soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut. Jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong. Gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya, Kay. Kalau lo udah kaya, jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya. Kalau tahu, semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah, Bu. Emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru bawahannya? Kalau kayak gitu gaji masa depan Ibu, gaji masa depan saya emang nggak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya Bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu, Mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari Ibu. Yang bener kamu. Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya di kantor. Yes, ketipu juga nih guru. Oke, Bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa, Del? Gue masih punya urusan.
Loh, ini semua karena gue peduli sama lo, gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa, Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak, tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok, Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisi sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu, tinggi kan? Udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang gak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru, semoga aja nggak dikunci ya. Yah, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah deh, nggak ada waktu lagi. Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh, bisa tahu harta orang atau dosa orang? Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu, nak. Ya udah deh, kalau harta mama. Hah? Aku? Iya, nak. Kamu kan anak mama yang paling berharga buat melahirkan kamu aja. Mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget, mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah, ma. Soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo, Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta. Del, kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Fel? Lo bisa datang nggak? Bisa-bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul, jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak, pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan-jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue, karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya, maaf, Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah, maaf, Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa, Fel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh, emang teman terbaik gue, Fel, lo selalu pengertian. Oh, jadi ini tempatnya. Tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita gak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja gak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh, Fel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk, semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1. Bisa
tahu warna aura atau warna nasib? Warna aura aja deh. Kalau gitu coba uji dulu kekuatannya ke aku, Kak. Dari dulu aku udah penasaran banget warna aura aku apa. Warna aura kamu kuning, itu artinya kamu cerdas deh. Oh alah, kalau kayak gitu pantas saja, Kak. Aku selalu optimis dan selalu dapat nilai yang bagus. Ya pantas saja kamu selalu disayang sama mama. Ternyata aura sepengaruh itu ya. Iyalah. Kalau gitu sekarang kakak mau lihat warna aura kakak sendiri deh. Nggak boleh, Kak. Itu dilarang besar. Kakak cuma boleh lihat punya orang lain. Hah? Kenapa dilarang? Ih, kalau kayak gitu batal deh. Kan emang itu aturan kekuatannya, Kak. Kakak harus patuhin. Keisha, kenapa hari ini lo pucat dan kayak nggak biasanya gitu? Hah? Warna aura lo ungu? Emangnya kenapa kalau warna ungu? Itu artinya berkaitan sama yang mistis-mistis. Emangnya lo habis ngelakuin apa sih, Kay? Tadi gue habis pipis di taman. Ya ampun, pantas aja mungkin penunggu di sana tuh kurang suka. Dan gue juga ke dukun buat ngepelet para cowok yang ada di sekolah ini. Hah? Yang bener aja, kalau gitu bisa-bisa lo ngebuat marah iblis. Waduh, ternyata kalau warna auranya hijau berarti dia mau kerasukan juga. Ih, serem. Gue kabur aja deh. Cie, ada yang sok-sokan bisa ngelihat warna aura orang nih. Bilang aja lo juga mau diliatin kan warna aura lo. Nggak ada. Emang apa artinya kalau nggak ada? Artinya aura lo belum ditentukan dan lo belum jadi manusia sepenuhnya. Nih, pantas saja Tiara itu emosinya labil. Kalau warna aura gue apa, Vel? Aura lo biru, itu artinya lo tulus. Kalau aura gue... lo kan dilarang buat lihat aura lo sendiri, Vel. Kalau gue jadi lo sih udah gue lihat karena gue nggak peduli konsekuensinya. Iya sih, gue sendiri pun iri kalian semua punya warna aura, sedangkan gue nggak punya. Jangan ambil resiko deh. Feli, ibu mau nanya, kamu ada dapat orang yang dapat warna aura putih nggak? Nggak ada sih, Bu. Setahu saya ada kuning, biru, dan ada juga yang nggak ada. Baguslah kalau kayak gitu. Kalau kamu ada lihat orang yang dapat warna aura putih, kamu langsung lapor ke ibu ya. Warna aura putih itu nggak ada di daftar kan, Bu? Emang apa artinya ya? Udahlah, nggak usah dipikirin, lagi pula nggak ada kan? Kalau warna aura ibu merah, itu artinya ibu berani. Iyalah, ibu siap menghadang masalah apapun, dan untuk warna aura putih ini terkhususnya ibu akan jaga. Nih, ibu kenapa sih nggak mau ngasih tahu kan? Saya jadinya makin penasaran. Nggak apa-apa, asal nggak mati penasaran aja. Feli, lihat deh orang-orang tuh udah nemu jati diri mereka lewat warna aura. Lah kamu? Ya itu kan karena kayaknya mama nggak tahu deh kalau gue yang bisa lihat warna aura orang lain. Gue kan udah ngasih tahu mereka semua. Udah deh, kamu nggak usah bela diri kamu. Mending kamu tanya ke orang-orang warna aura kamu itu apa. Iya mah. Oh alah, pantas saja. Warna aura mama itu kuning ya. Kuning kan bisa diartikan sebagai sensitif juga, mah. Belum ada yang ngasih tahu warna aura mama sih selama ini. Tapi kenapa kamu tahu? Karena emang aku yang ngasih tahu orang-orang tentang warna aura, ma. Aku yang bisa lihat. Hah, astaga, maafin mama. Mama sama sekali nggak tahu, nak. Kalau gitu kamu harus lihat warna aura kamu sendiri kan? Tapi ma, kata orang-orang kan nggak boleh. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya warna aura gimana? Iya juga sih. Sebenarnya aku juga penasaran, ma. Ya udah deh, kalau gitu aku lihat ya. Kira-kira warna aura aku apa nih? Putih, tapi aku nggak tahu artinya, mah. Ya ampun, mama bangga banget kamu dapat warna putih. Warna putih itu kan warna yang bagus. Kakak, kenapa dilihat? Aduh, warna putih itu kan artinya